Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Gimana Banyak perjalanan sehat. dari sana ke sini Bu? Alhamdulillah Pak, menantang. Harinya hujan. Alhamdulillah. Baik Pak, sesuai agenda kita, Iya. hari ini kita bertemu Iya. dan akan memperbincangkan tentang hal-hal terkait satuan pendidikan Desa Antasari. Iya. Nah, menurut Bapak nih, apa tujuan berkunjung pada hari ini? Iya. Tujuan dari kegiatan hari ini adalah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Ibu dulu kemarin, yaitu terkait bagaimana menganalisa rapor pendidikan di mana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahan kami ini Bu. Nah, itu tujuannya. Kemudian itu yang paling penting tujuannya Bu. Berarti hari ini kita akan berbincang-bincang tentang program ya Pak ya, Ya, program sekolah berdasarkan rapor pendidikan SD Antasari ini. Iya. Kalau lebih spesifik lagi Pak, dalam tujuan itu apa sih yang akan Bapak perbincangkan? Yang ingin diperbincangkan lebih spesifiknya yaitu apa yang ada termuat di dalam rapor pendidikan kami Bu. Ya. Rapor pendidikan kami di tahun 2024 kemarin, bagaimana ada hal-hal yang perlu kami diskusikan lah, minta dibimbing oleh Ibu. Ya. Oke. Baik, ya tentu ada kelemahan ya Pak ya. Ada kelemahannya. Ya. Iya. Kemudian lagi ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan. Kalau menurut Bapak nih, 3-6 bulan ke depan apa yang ingin Bapak capai untuk satuan pendidikan di sini? Oke. Baik, 3 bulan ke depan tentunya yang ingin kami capai peningkatan di bidang pembelajaran dibuat peserta didik kami yang terkait dengan masalah literasi dan numerasinya Ibu. Karena berdasarkan identifikasi yang ada di rapor pendidikan kami, yang lemahnya di situ Ibu, kualitasnya masih di bawah dan masih dalam kategori sedang. Baiklah. Kemudian pada hari ini nanti setelah perbincangan ini berarti apa nih yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan dari perbincangan yang akan kita lakukan ini ke depannya akan melakukan kepada seluruh warga belajar kami, tentunya Dewan Guru staf di SD Antasari akan disampaikan hasil ini supaya nanti akan dibuatkan program-program program yang sudah ada akan segera dilaksanakan Ibu. Baik. Tadi Bapak menyampaikan bahwa akan menyampaikan ya Pak ya kepada guru-guru apa saja program nanti yang akan dilakukan. Sebenarnya untuk saat ini seperti apa situasi sekolah ini? Situasi sekolah ini alhamdulillah Bu sebenarnya berjalan dengan kondisi baik dan kondisi tenaga pendidiknya cukup lengkap, guru kelasnya ada 6 rombel dan semuanya ada. Guru mapelnya juga ada, baik yang berstatus sudah negeri PNS maupun yang masih status honorer. Nah, jadi semuanya ada, namun dalam hal kedisiplinan dan peningkatan lainnya itu menurut saya perlu dibenahi. Dibenahi ya Pak ya. Perlu dibenahi. Kalau kesempatan yang ada saat ini yang dimiliki Bapak seperti apa? Kesempatannya Iya. kadang dibina, dilakukan interaksi, sharing dengan para dewan guru terkait dengan pembelajaran mereka apa yang menjadi permasalahan di dalam kelas, sehingga kembali tadi ke masalah pendidikan, kenapa tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan di bagian literasi dan numerasi itu. Baik. Kalau berbicara tentang skala ya Pak ya, skala 1 sampai 10. Ya. Menurut Bapak nih, Bapak berada di posisi di mana sekolahnya? Kalau bicara skala, bicara angka, terlalu rendah tidak juga, terlalu tinggi saya tidak berani juga, maka saya mengambil di antara angka 7 sampai 8 lah. 7 sampai 8 ya Pak ya. Apa nih kekuatan Bapak sehingga bisa menempatkan antara 7 sampai 8 seperti itu? Tentunya berkaca kepada saya selaku pemimpin pembelajar, terus menerapkan diri, mengembalikan kepada diri, mendisiplinkan diri. Diharapkan dengan saya selaku pemimpin pembelajar
mau belajar dan mau mendisiplinkan diri, sehingga kawan-kawan yang ada di lingkup pekerjaan ini, di sekolah ini, tentunya guru akan mengikutinya dan juga bisa berdisiplin sehingga peningkatan mutu pembelajaran itu akan terjadi. Saya seperti itu. Mantap. Jadi peluangnya seperti itu ya Pak ya, akan terjadi peningkatan mutu. Ya. Pernahkah ada hambatan atau gangguan Pak dalam melaksanakan program tersebut? Kalau hambatan yang terlalu ekstrim itu tidak ada. Cuman yang kerikil-kerikil kecil itu pasti ada lah di dalam setiap pekerjaan. Tapi tentunya saya sering mengembalikan kepada pribadi saya. Artinya ketika ada halangan, ada apa, mungkin saya refleksi kepada diri saya pribadi di mana letak salahnya. Nah, baru nanti disampaikan, didiskusikan lagi dengan seluruh warga belajar yang ada di sekolah ini. Jadi tadi solusinya Bapak merefleksi, kemudian menyampaikan kepada teman-teman dan mencari upaya. Baik Bapak. Kemudian kita berbicara tentang program ya Pak ya, program sekolah. Sebenarnya sebelum Bapak buat program, biasanya apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan adalah saya identifikasi dulu permasalahannya apa. Nah, kemudian setelah sudah saya identifikasi, didapatkan permasalahannya apa, nah baru ditentukan poin-poin yang krusial, yang utama, yang mana yang harus menjadi prioritas, baru nanti disampaikan di dalam rapat bersama Dewan Guru, bahwa kita sharing dengan Dewan Guru, minta masukan dengan seluruh Dewan Guru dan beberapa unsur juga untuk sama-sama mencari solusi dalam permasalahan tersebut. Baik, ketika Bapak tadi mengidentifikasi, tentu Bapak mengunduh rapat pendidikan ya Pak ya. Apa nih tahapannya ketika Bapak setelah selesai rapat pendidikan? Tahapannya adalah membuka rapat pendidikan melalui aplikasi yang ada dari Kemendikbud. Nah, setelah itu dipelajari, baru nanti disampaikan dengan seluruh Dewan Guru tadi bahwa kelemahan kita di sini. Nah, lalu nanti baru dibuat RKA-nya nanti sampai ke RKT yang sudah ada, dan itu diserahkan dengan pengawas untuk diketahui dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan selaku pengambil kebijakannya. Jadi setelah Bapak mempelajari, mempelajari, kemudian Bapak menemukan beberapa poin ya Pak ya di Excel itu. Jadi sesuai urutannya itu sampai ke arkasnya. Baik, ketika Bapak sudah melakukan hal itu, sekarang ke program nih. Setelah Bapak mempelajari, mengidentifikasi apa nih program yang Bapak canangkan sesuai pendidikan? Program yang saya canangkan dan ini sudah dibuat roadmap-nya, akan mengaktifkan kembali komunitas belajar yang sudah ada di sekolah ini. Nah, di sana belajar bersama seluruh warga di sekolah ini, terutama kepala sekolah beserta guru, dengan menghadirkan nantinya narasumber yang memang berkompeten di masalah literasi dan numerasi, yang mana di dalam rapor pendidikan tersebut masih dalam kategori klasifikasi sedang. Sedang ya Pak ya? Sedang. Berarti warna pink Ibu. Dulu kuning Bu. Kuning. Sekarang berubah ya Pak? Naik menjadi pink. Baik. Strateginya Pak? Strategi ketika membuat program tadi dengan cara seperti apa tadi? Bisa diulang? Strateginya tentunya tadi kan mengunduh rapor pendidikan, melihat itu, kemudian mengidentifikasi, karena memang sudah ada di situ skala prioritasnya, sudah dibuatkan oleh kementerian kan sudah ada, sehingga muncul itu, kemudian didiskusikan dengan kawan-kawan, disampaikan bahwa inilah hasil rapor kita, lalu langkah kedepannya apa yang harus kita lakukan supaya ini akan meningkat. Nah, muncullah kebersamaan tadi IHT, bisa melalui IHT, dan tentunya rumahnya adalah komunitas belajar yang ada di sekolah. Itu waktu pelaksanaannya kapan ya Pak? Waktu pelaksanaannya rencananya ini di bulan April ini Bu, nanti bulan depan nantinya akan dilaksanakan.
Dan ibu mungkin mudah-mudahan nanti akan diundang bisa berhadir untuk memberikan pengantar kepada kami semua. Siap-siap, insya Allah. Kemudian berbicara mengenai keberhasilan Pak. Apa nih ukuran keberhasilan Bapak bahwa program tadi nantinya berhasil seperti itu? Ukurannya saya kembali ke tahun yang sebelumnya, Bu. Nah, dulunya rapot pendidikan itu di bawah sekali, Bu, nilainya. Untuk yang 2 tadi, Bu, berwarna kuning artinya nilainya kurang. Nah, itu setelah diaktifkan kemarin Kombel itu, maka naik, Bu. Naik lumayan tinggi, Bu, angka presentasinya, dan berubah menjadi sedang. Nah, jadi menurut saya efektif, efisien, baik waktunya maupun dari segi pendanaannya juga, Bu. Baik. Jadi ukuran keberhasilannya apabila poin yang tadi ada peningkatan nanti seperti itu Iya. ya. Baik. Kemudian kalau misalnya ada gangguan nih, apa nih yang ingin Bapak lakukan? Tentunya kembali lagi yang namanya sekolah, kita harus bersama-sama mengidentifikasi kembali kenapa ada gangguan, kenapa terjadi gangguan, lalu kita bicara sama-sama. Tentunya juga kami akan berdiskusi dengan ibu. Kalau tidak bisa bagaimana mengatasinya di tingkat kami di sekolah, kembali kepada ibu selaku pengawas pembina, dan juga mungkin ke dinas pendidikan selaku rumah kami yang utama ini. Baik. Kalau bicara program ya Pak ya, kalau tahun ini dengan tahun sebelumnya adakah perbedaan seperti itu Pak? Berbeda, Ibu. Berbeda. Berbeda dari jumlah siswa ada, kemudian dari guru juga ada peningkatan, kemudian dari prestasi juga ada peningkatan, prestasi yang di siswa ke penggalian terhadap minat dan bakat siswa itu ada terjadi peningkatan di tahun ini. Alhamdulillah sampai ke 3 provinsi ada yang dikirim dari siswa kami untuk mewakili Kabupaten Tapin kemarin. Nah, jadi itu menurut saya perubahan itu ada, dan alhamdulillah perubahannya bukan menurun tapi alhamdulillah meningkat. Baik. Selain itu kalau kita garis bawahi tentang pendidikan ya, apakah yang berbeda program tahun sebelumnya yang prioritaskan dengan tahun ini? Kayaknya berkutat masih di situ, Ibu, karena menurut Ulun sebagai selaku pemimpin pembelajar, di karakteristik dari guru yang ada di tempat saya itu seringnya menunggu sifatnya. Sifatnya menunggu, sehingga yang aktif itu kadang-kadang harus dari pemimpin pembelajar, sehingga agak lambat lah sedikit. Iya, itu yang terjadi ya Pak ya. Iya. Kalau seperti itu apa yang Bapak lakukan? Tentunya mensupport terus, Support terus, ya. support diri kita, support kepada kawan-kawan Iya. juga. Nah itu yang terakhir Pak, terkait support nih. Apa nih komitmen Bapak selain support tadi? Komitmen saya tentunya kembali kepada diri, Bu. Bagaimana menempatkan seorang pemimpin tentunya menjadilah panutan bagi yang dipimpin. Walaupun saya menanamkan dalam diri saya bahwa persamaan itu harus ada. Tidak, saya memposisikan diri bukan selaku pemimpin yang terlalu muncul ke depan, sehingga tetap kawan-kawan itu merasa bukan dipimpin tapi merasa berteman dengan pemimpin. Itu Bu yang belum tekankan. Tapi kadang-kadang mungkin ada kebablasannya juga, Bu. Kadang-kadang mungkin merasa nyaman sehingga dari nyaman tersebut sehingga ada keteledoran juga. Nah, itu kadang-kadang ulun masih kada bisa keras selalu orangnya. Kalau seperti itu aktivitas apa yang akan Bapak lakukan? Gimana, Bu? Aktivitas apa yang pengen lakukan ketika menemui hal seperti itu? Ulun ajak diskusi lagi, Bu. Yang bersangkutan, ulun panggil berdua, gimana masalahnya, apa yang harus kita benahi sama-sama gitu. Kemudian siapa nih yang membantu Bapak terhadap program Bapak itu? Membantu saya tentunya sering ulun diskusi dengan Bian,
selaku pengawas ulun, kemudian juga seluruh dewan guru sangat membantu, kemudian juga dari segi pendanaan tentunya dari dana BOS pendanaannya, kemudian dari warga belajar, orang tua murid juga mensupport, membantu. Saya sering juga ngomong berbicara dengan mereka di warung-warung, bagaimana pola kepemimpinan saya di sini, apakah terlalu keras dengan anak-anak bukan pian. Ternyata mereka support, artinya pas aja Pak yang seperti itu, biar dikerasi aja anak sampai itu seperti itu ya Pak ya. Iya. Mantap nih, berarti secara kekeluargaan bisa diketahui seperti itu. Iya. Baik Pak, kemudian setelah kita tahu siapa yang mendukung, apa bentuk dukungannya. Kalau dari guru sini Pak, apa bentuk dukungan yang paling terlihat? Yang paling terlihat adalah kerjasama ya. Kerjasama. Kerjasamanya bagus di sini Ibu, saling support, saling mendukung dalam sebuah program itu, baik program yang datangnya secara mendadak maupun program-program yang sudah direncanakan melalui P5, melalui apa, terus kerjasamanya bagus Ibu. Baik Pak, menarik nih mendengar cerita Bapak tentang situasi di sekolah ini. Iya. Sekarang bisa diulang lagi Pak, dari awal apa saja rencana Bapak tadi secara pendidikan? Jadi rencana saya setelah ada identifikasi dari rapat pendidikan kemarin, ada beberapa bagian yang memang masih bernilai rendah, bernilai sedang, dan itu akan diperbaiki melalui kegiatan komunitas belajar yang ada di sekolah ini, yang mana di dalamnya akan dilakukan kegiatan-kegiatan IHT bersama guru-guru dan juga menghadirkan narasumber yang berkompeten, dan tentunya nanti kami mengharap ibu pengawas juga akan berhadir mensupport kami di dalam kegiatan tersebut. Kemudian juga prioritasnya diantaranya juga tetap mengaktifkan, tetap mengharuskan setiap guru itu untuk mengikuti kegiatan kelompok kerja guru, baik kelompok kerja guru yang guru kelas maupun yang guru mata pelajaran, agar selalu diikuti dan didukung dengan dianggarkan di bantuan operasional sekolah atau di dana BOS itu. Baik Pak, menariknya kesimpulan Bapak pada hari ini. Gimana nih perasaan Bapak setelah kita Alhamdulillah. kegiatan siang ini? Agak kaget juga Ibu sebenarnya, karena Ibu ini kan datangnya itu pasti tanpa kabar. Makanya persiapan tadi lumayan mendadak, tapi itulah natural ya Bu, yang dibuat-buat. Saya suka seperti itu. Dan kesan saya kehadiran Ibu dalam kondisi dalam coaching ini sangat membuka wawasan berpikir saya selaku pembimbing pembelajar di sekolah ini, membuka wawasan cakrawala yang mana kadang-kadang itu memang harus direfresh kembali bagaimana mempersatukan banyak kepala yang ada di sekolah ini, bagi banyak macam karakter di sini. Jadi kesannya saya senang Ibu datang ke sini, memberikan saya pencerahan, memberikan saya masukan-masukan, ide-ide baru terhadap kemajuan pendidikan di SDN Antasari ini. Terima kasih banyak Pak. Ibu. Iya, sama-sama Pak. Alhamdulillah. Nanti kalau misalnya sudah dilakukan program, nanti kita refleksi lagi Pak. Siap Ibu. Ada istilah coaching refleksi, sehingga nanti hal-hal yang belum terlaksana dengan baik, nanti akan kita programkan lagi dan insya Allah akan semakin lebih baik lagi. Siap Ibu, insya Allah. Baik Pak, mungkin cukup sampai di sini. Saya juga mau kembali ke kantor, ada pekerjaan yang akan diselesaikan juga. Terima Baik, kasih Pak. banyak Terima Ibu atas kasih. kehadiran beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan hanya udah datang dari situ nah. Karena ini dulu hanya udah datang hanya kita tadi. Iya.